Bayangin kamu hidup di tahun 1800-an. Ibumu, istrimu, atau adikmu mau melahirkan. Dan waktu itu rumah sakit dianggap tempat yang paling aman buat itu. Tapi kenyataannya, banyak perempuan masuk rumah sakit buat melahirkan dan pulang cuman tinggal nama. Bukan 1-2 kasus, ratusan, ribuan, dan yang bikin lebih nggak masuk akal, mereka bukan meninggal karena penyakit tapi karena tangan dokter mereka sendiri. Dan waktu satu orang akhirnya sadar dan coba hentikan semua itu, dunia justru bilang dia gila. Namanya Ignaz Semmelweis, dokter muda dari Hungaria. Orangnya teliti, idealis, dan mungkin sedikit keras kepala. Ia kerja di Rumah Sakit Umum Wina, Austria, tempatnya para dokter top belajar. Tapi saat dia masuk ke ruang bersalin, dia shock. Banyak banget ibu-ibu yang meninggal setelah melahirkan. Anehnya, angka kematian itu tinggi banget di bangsal dokter, tapi jauh lebih rendah di bangsal bidan. Aneh ya? Nah, Semmelweis ini mulai mikir. Dia nggak langsung nuduh, dia analisis hari demi hari, dia cari tahu. Sampai akhirnya, dia sadar satu hal. Para dokter sering periksa mayat di pagi hari, terus langsung bantu persalinan tanpa sitikangan. Zaman itu orang belum kenal namanya bakteri. Belum ada mikroskop canggih, belum ada istilah steril. Jadi buat mereka tangan kotor ya cuma kotor, nggak berbahaya, nggak mematikan. Tapi buat Ignaz, ini bukan kebetulan. Dia mulai nyoba solusi sederhana. Semua dokter harus cuci tangan pakai larutan kapur klorat sebelum sentuh pasien. Dan hasilnya apa? Angka kematian langsung jatuh drastis. Yang tadinya 1 dari 5 pasien meninggal, sekarang tinggal 1 dari 100. Itu luar biasa. Banyak nyawa terselamatkan, tapi reaksi dunia medis bukan tepuk tangan, bukan penghargaan, mereka justru malah marah. Buat dokter-dokter senior waktu itu, saran Ignaz bukan cuma aneh, tapi juga menyinggung. Karena secara nggak langsung dia bilang, kalian ini penyebab kematian pasien kalian sendiri. Siapa yang mau denger itu? Semakin dia bicara, semakin banyak yang jauh. Dia nulis surat-surat isinya makin emosional, makin putus asa. Semmelweis ini mulai kehilangan segalanya dari segi pekerjaan, rekan, bahkan reputasinya juga hancur. Sampai akhirnya, dan ini bagian paling nyesek, dia dikirim ke rumah sakit jiwa teman-teman. Dipaksa, dia tidak beli gila. Padahal dia cuma orang yang terlalu peduli, terlalu keras kepala dalam menyelamatkan orang lain. Di rumah sakit jiwa itu, dia disiksa, dipukuli, dan luka-lukanya kena infeksi. Dia meninggal karena sepsis, penyakit yang seumur hidupnya dia coba cegah. Bayangin, orang yang tahu cara nyelamatin ribuan nyawa, tapi malah mati dengan cara yang paling tragis. Beberapa dekade setelah dia meninggal, dunia akhirnya ngerti. Louis Pasteur nemuin teori kumat, dan Joseph Lister mulai pakai antiseptik di ruang operasi. Dan semua dokter akhirnya mulai cuci tangan. Tapi Ignaz nggak hidup cukup lama buat lihat semua itu. Dia mati dengan cap gila. Padahal dia cuma lebih cepat dari zaman. Hari ini nama dia ada di patung, di Universitas Kedokteran, di buku sejarah. Tapi dulu dia cuma orang yang dicuekin. Kadang orang yang paling peduli, paling keras berjuang justru jadi orang yang paling dilukai. Dan dunia butuh waktu lama banget buat ngerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang hari ini yang kita anggap aneh, tapi sebenarnya cuma lebih dulu ngerti? Nah, kalau kamu suka cerita sejarah yang kayak gini, yang nggak cuma informatif, tapi juga bikin mikir, silahkan klik subscribe. Karena aku masih punya banyak kisah yang dunia pernah abaikan, dan mungkin kamu nggak akan temuin di buku-buku pelajaran. Bye.